Katakan dalam hati, ya Allah ya juga ya. Tapi sampai hari ini apa? Kita paling takut kalau urusan dunia gagal. Iya kan? Banyak diantara kita ini yang takut dipecat sama bosnya gara-gara sholat 5 waktunya. Banyak yang takut mungkin macam-macam lah. Ketakutan demi ketakutan urusan akhirat. Udah gitu kita carikan dalil. Adakah Bib dalilnya Bib biar saya bisa ninggalkan sholat? Uzur biar saya nggak puasa, uzur biar saya nggak zakat. Oh macam-macam dia minta carikan dalilnya. Tapi dia nggak takut sama Tuhannya, kebalik. Maka setelah itu saya bilang, oh iya berarti jangan sampai kita takut untuk urusan dunia. Gagal hari ini, nggak punya hari ini, usahakan besok. Nggak punya kerjaan hari ini, lamar besok. Nggak punya istri hari ini, lamar besok. Beres. Tapi kalau kita berusaha untuk selalu sukses dalam urusan dunia, kemudian abai dengan akhirat, maka kita termasuk orang yang gagal. Wa'iyadzubillah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Ayalah bab yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita minta nasihat selanjutnya dari guru kita Ustaz Rajib Azmi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wakrimil arwaha minna min 'atayakal jisami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillah ma sya'allah la yasugul khair illallah. Bismillah ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah wala hawla wala quwwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikrihi tatanazzalur rahmat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini dengan cuaca yang cukup menerjang tapi tidak bisa mengalahkan niat yang betul-betul terbang-terbang ini. Tepat hadir dengan keadaan sedikit basah tidak masalah. Pak, itu termasuk sebagaimana disampaikan oleh Habib Muhammad Al-Idrus. Semoga kita dijadikan sebagaimana hamba-hamba yang disebut di dalam ayat yang mulia tadi. Amin amin rabbal alamin. Salawat serta salam yang selalu ditujukan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana dengan beliaulah kita memiliki sosok pemimpin paling mulia, sosok pemimpin paling bijaksana, paling indahnya, paling beruntungnya kita memiliki pemimpin seperti sebagaimana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Segala yang saya hormati jami'ul habaib, khususan sahibul majlis Al-Habib Muhammad Husain Idrus, dan juga ada Habib Ali Al-Habsyi, dan juga ada Al-Ustaz Madhari, dan juga ada Habib Abu Bakar Sakran Al-Idrus, Habib Mas'ud Ba'abud, Habib Hasan As-Sagaf, Habib Agil As-Sagaf. Semoga beliau dan guru-guru kita, semua orang tua kita yang semua orang cintai, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umurnya sehingga kita bisa mengambil daripada beliau-beliau cahaya kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Inilah sebetulnya saya ini tidak berdiri atau tidak duduk di sini kecuali hanya imtithal amr. Sedikit curhat, dulu saya datang di sini, alhamdulillah, saya betul-betul karena rindu dengan majlis-majlis seperti ini. Saya niat, ya Allah, saya hadir, saya pengen ngaji dengan sahibul majlis dan para ulama-ulama yang lainnya. Yang pada akhirnya ternyata terciduk dan ikuti saja alurnya. Yang walhasil ala kulli hal hadza min fadli rabbi, dan ini juga salah satu niat saya untuk mengamalkan ilmu
dan mengamalkan atau menuruti perintah orang guru-guru kita yang kita cintai, khususnya Habib Muhammad, Habib Ali, Ustaz Mathari dan lain sebagainya. Dan juga tentunya saya ingin mendapatkan barokah-barokah beliau dan nasihat-nasihat dari beliau. Ini adalah termasuk majelis ilmu yang mana ulama sangat-sangat menganjurkan untuk kita hadir di dalamnya. Bahkan dikatakan di sebuah kitab oleh perkataan seorang ulama bahwasanya kalau kita ingin melihat majelis-majelis para anbiya terdahulu, maka lihatlah majelis-majelis ulama. Tentunya ulama yang di dalamnya mengajarkan tingkah halal dan haram, bagaimana adab, bagaimana yang dinamakan akhlak. Jangan sampai kita punya ilmu lebih banyak daripada adabnya, karena orang yang berilmu tanpa adab, banyak orang yang terjerumus daripada perbuatan-perbuatan yang maksiat. Banyak orang yang berilmu, punya pangkat yang tinggi, tapi terjerumus dalam korupsi, bahkan triliunan. Tapi beda dengan orang yang punya adab. Orang yang punya adab, walaupun ilmunya sedikit, pasti orang sekitarnya melihat sosok yang seperti itu adalah orang yang berilmu. Orang tidak akan bertanya kamu sekolah di mana, kamu lulusan mana. Tapi ketika berpapasan dengan seorang, pasti orang langsung melihat, menyaksikan orang ini orang yang punya adab atau orang yang hanya sekedarnya saja. Fa sahibul adab, orang yang punya adab adalah sahibul iz, orang yang mulia. Dan juga di majelis yang dianjurkan oleh ulama, tentunya majelis yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kekasihnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukan majelis yang di dalamnya terdapat uncaran-uncaran kebencian atau membicarakan sosok ini dan sosok lain. Bukan majelis yang memanfaatkan jamaahnya. Bukan majelis yang memanfaatkan jamaahnya, membawa ayat-ayat Quran, membawa hadis-hadis, memanfaatkan akhirnya puncaknya Walid nak dia boleh. Nah, ini bahaya ini. Jangan seperti majelis-majelis seperti itu. Kita harus cerdas ketika memilah-milih seorang sosok guru. Carilah sosok sebagaimana katakan ulama, ketika idza ru'u dzukirallah, ketika beliau dilihat wajahnya, dilihat perangainya, tersebutlah di sosok beliau Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu ciri-ciri ulama-ulama-uddin, ulama illah, ahlillah, para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka majelis ilmu juga butuh dengan yang namanya adab. Dan saya paling ingat sampai sekarang sebagaimana disehatkan oleh guru-guru, bahwasanya ketika di majelis, alaika bil adab, wajib bagimu untuk memaksimalkan atau mengamalkan adab. Karena apa? Karena al-mahrum, orang yang mahrum, katanya beliau-beliau para guru-guru kita semua, orang yang terhalang daripada barokah majelis, oleh yang terhalang daripada pandangan-pandangan Allah yang turun di majelis tersebut, adalah bukan orang laisa liman hadar atau laisa liman lam yahdur wa lam yuksamlah, bukan orang yang tidak hadir majelis tersebut akhirnya dia tidak dapat bagian berkah daripada majelis tersebut. Itu wajar. Walakin al-mahrum, akan tapi orang yang terhalang, liman hadar al-majlis, siapa orang yang hadir di dalam majelis walam yuksamlah, tapi tidak mendapatkan bagian daripada majelis tersebut. Maksudnya daripada keberkahan, daripada pandangan-pandangan ulama, dari pandangan-pandangan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih majelis maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak rela melihat orang-orang yang di majelis Rasulullah, sebagaimana nama yang diselamatkan oleh majelis di majelis ini oleh sahibul majlis Al-Habib Mudhir Al-Musawwar rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi, amin. Maka Rasulullah tidak akan rela ketika orang yang hadir di dalam majelisnya tapi tanpa adab sedikit pun. Maka hadir majelis yang paling penting utamanya adalah jaga hati, jaga niat hadir majelis untuk betul-betul mendapatkan barakah daripada majelis tersebut,
mendapatkan pandangan-pandangan daripada ulama-ulama yang hadir di dalam majlis, karena sesungguhnya dunia itu mal'unah sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dunia itu terlaknat, mal'unun ma fiha, dan juga terlaknat apapun yang di dalamnya. Seluruhnya terlaknat illa zikrullah, kecuali zikr kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma walah, dan segala sesuatu yang bisa menyokong zikir tersebut. Majlis-majlis ilmu, majlis-majlis ta'lim, majlis-majlis maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah pengecualian sesuatu yang ada dalam dunia, akan tapi tidak tersebut terlaknat sebagaimana disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini sungguhnya kabar gembira bagi kita orang yang setiap orang yang bisa istiqamah di dalam hadir sebagaimana majelis ini. Maka jadikanlah majelis ini kebutuhan kita, bukan hanya makanan yang kita butuhkan sebagaimana konsumsi zahir, maka batin kita juga butuh asupan. Maka inilah asupan batin kita, hadir di dalam majelis ilmu, hadir di dalam majelis zikir, hadir di dalam majelis maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya dikatakan dalam hadis juga, siapa orang yang lewat 40 hari tidak pernah duduk bersama ulama, tidak pernah mendengarkan ilmu daripada ulama, qasa qalbuh, hatinya akan menjadi keras, bahkan lebih keras daripada batu. Fajasar, dan mudah untuk terjerumus di dalam sebuah perbuatan dosa-dosa, bahkan dosa-dosa besar. Na'udzubillahi min dzalik. Karena sesungguhnya ilmu adalah cahaya atau orang yang bisa menghidupkan hati kita. Maka semoga kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pandangan khusus. Allah berikan taufiknya kepada kita semua, sehingga kita juga hadir di majelis seperti ini betul-betul karena taufik Allah, bisa mendapatkan barokah daripada majelis, barokah daripada ulama, barokah daripada majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita termasuk hamba-hamba yang selamat, tidak terlanat di dunia, dan semoga kita mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadi hamba-hamba yang husnul khatimah, tidak dikumpulkan hanya di dunia sebagaimana majelis seperti ini. Semoga kita dijadikan perkumpulan seperti ini juga di akhirat, di surga Firdaus bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Almar'u ma'a man hab, sungguhnya seorang itu akan bersama dengan orang yang dicintai. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang saling mencintai karena Allah, karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa hadza min al-fakir, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok cepat?